Baiklah, di sini sebelum saya membahas tentang materi, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Esther Christina, saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan Lokal C. Di sini saya memenuhi tugas PTS, yaitu membahas kembali tentang materi yang telah disampaikan oleh dosen pengampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Pembangunan 2. Jadi materi yang akan saya bahas di sini yaitu dilema trade-off kebijakan dalam ekonomi pembangunan. Trade-off sendiri artinya yaitu tarik ulur. Di sini ada 8 poin yang akan kita bahas satu persatu. Poin yang pertama yaitu orientasi pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Negara kaya industri mengejar pertumbuhan tetapi diperhadapkan kepada lingkungan. Jadi industri-industri yang akan mereka bangun biasanya akan mencemari lingkungan di sekitarnya, mulai dari limbah mereka, kemudian dari polusi mereka juga yang akan mereka timbulkan. Ini akan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar. Kemudian negara miskin mengejar pertumbuhan tetapi tidak mempunyai modal, sehingga mereka mengejar pemerataan distribusi pendapatan, tetapi ekonominya tidak tumbuh. Jadi intinya yaitu ketika pemerataan diperjuangkan, maka negara tersebut akan mengorbankan pertumbuhan, tetapi begitu juga dengan sebaliknya, ketika mereka memperjuangkan pertumbuhan, maka pemerataan itu akan dikorbankan. Kedua yaitu pertumbuhan seimbang versus tidak seimbang. Seperti yang kita lihat pada PPT di layar, seimbang yang ditandai dengan negara industri yang sukses diawali dengan membangun sektor pertanian, di mana mereka mengembangkan sektor pertaniannya. Kemudian pertumbuhan tidak seimbang yaitu negara yang mengutamakan industri berat dan mengabaikan pertanian, sehingga mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Jadi mereka lebih mengutamakan industri terlebih dahulu dibandingkan mereka membangun sektor pertaniannya. Jadi hal itu mengakibatkan pertumbuhan yang lambat. Poin ketiga yaitu terapi kejut versus pembangunan gradual. Jadi pada poin kali ini kurang lebih sama dengan poin sebelumnya, di mana suatu negara mengawali pertumbuhan ekonominya dari sektor pertanian, kemudian dia akan beralih ke sektor jasa dan industri. Jadi mereka akan mengembangkan sektor pertanian terlebih dahulu, kemudian mereka akan naik atau beralih ke sektor jasa dan sektor industri, sehingga suatu negara itu bisa dikatakan adalah negara yang sukses. Poin yang keempat yaitu kesempatan kerja yang tinggi versus inflasi tinggi. Menurunkan inflasi dengan mengurangi permintaan bisa meningkatkan pengangguran. Kebijakan ekspansi mengurangi pengangguran tetapi akan menaikkan inflasi. Karena itu, perlu untuk negosiasi upah karena membiarkan upah sesuai mekanisme pasar bisa mendorong inflasi. Poin yang kelima yaitu kepemilikan negara versus swasta. Kepemilikan negara seringkali menjadi alasan inefisiensi karena itu BUMN dianggap tidak efisien didirikan di luar tujuan ekonomi, tetapi di negara berkembang keberadaannya dibutuhkan karena keterbatasan modal, SDM, dan wirausaha. Poin yang keenam yaitu perusahaan swasta besar versus perusahaan kecil. Perusahaan swasta besar versus wirausaha kecil. Perusahaan besar mampu menginternalisasi kegiatan fungsional R&D, produksi, dan pemasaran. Perusahaan besar cenderung menyediakan lapangan pekerjaan lebih banyak, menyebarkan teknologi, membuat skala ekonomi yang lebih baik. Sementara perusahaan swasta kecil memiliki bukti bahwa pemegang pangsa pasar lebih 50% di seluruh dunia. Poin yang ketujuh yaitu intervensi pemerintahan versus mekanisme pasar. Mekanisme pasar didasarkan keunggulan komparatif. Lebih dari itu, diferensiasi. Skala ekonomi yang akan mendorong terjadinya eksternalitas positif atau ahli teknologi. Sementara intervensi pemerintah masih diperlukan untuk negara yang kekurangan infrastruktur, kendala kelembagaan. Semakin maju suatu ekonomi, semakin menurun intervensi pemerintahan. Poin yang terakhir yaitu kemudahan menanam modal ke dalam versus memulai dengan kemampuan sendiri. Investasi asing diperlukan untuk mengurangi kesenjangan. Sumber daya investasi, valuta asing atau devisa, manajemen dan keterampilan,
pajak sebagai sumber dana pembangunan. Dan selain itu juga memperkecil dualistik ekonomi serta peningkatan penguasaan teknologi. Mungkin sampai sini saja materi yang bisa saya berikan melalui pemahaman saya yang saya telah pelajari dari pertemuan kedua. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.